Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Sopian dengan NIM 2312145. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan jiwa dengan dosen pengampu Bapak Tirta Adikusuma Suparto, S.Kep, Nurse M.Kep. Langsung kita lanjut ke pembahasannya. Perkembangan keperawatan jiwa. Sejarah keperawatan jiwa di luar negeri sebelum tahun 1860 perawatan klien dengan custodial care atau tertutup dan isolatif. Dan di tahun 1873, Linda Linda Richard mengembangkan keperawatan mental di RSJ dan mengorganisasi pelayanan dan pendidikan keperawatan jiwa di RSJ. Dan pada tahun 1883 didirikan sekolah perawat yang berorientasi pada fisik dan mental di McLean Hospital. Di tahun 1913, Johns Hopkins mendirikan sekolah perawat dan memasukkan keperawatan psikiatri dalam kurikulum. Muncul berbagai hal, antara lain terapi somatik dan SCT. Eh, di tahun 1920 sampai 1945, care fokus pada disease model curative care. Pada tahun 1950, peran perawat psikiatri mulai berkembang. Dan pada 1951, Melo mengembangkan hubungan perawat klien merupakan proses terapeutik. Dan pada tahun 1952, Pavlov mengembangkan hubungan interpersonal dalam keperawatan. Pada tahun 1950 sampai 1960, pelayanan mulai berfokus pada klien, psikotropik, menggantikan restraint and seclusion. eh, Dimulai pada penekanan pada therapeutic relationship, mayor pada fokus primary preventif. Pada tahun 1970, pengembangan kerangka kerja praktik keperawatan, yaitu proses keperawatan dan standar praktek keperawatan. Dan pada tahun 1970 sampai 1980, fokus pada community based care atau service, riset dan teknologi. 1990 sampai tahun 2000, fokus pada preventif, komunikasi based service, primary preventive, using various approaches, uh, such mental health center, partikai, hospital service, daycare, home health, whole care. Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia. Dulu kala gangguan jiwa dianggap kemasukan atau terapi mengeluarkan roh jahat. Zaman kolonial sebelum ada RSC, pasien ditampung di RSU. Yang ditampung hanya mengalami gangguan jiwa berat. 1982 RSJ pertama di Indonesia. 1902 RSJ Lawang. 1923 RSJ Magelang. 1927 RSJ Sabang. Di RS ini jauh dari perkotaan. Perawat pasien bersifat isolasi dan penjagaan custodial care. Stigma keluarga menjauhkan dari diri pasien. Dewasa ini hanya satu jenis RSJ, yaitu RSJ punya pemerintah. Sejak tahun 1910 mulai dicoba hindari custodial care atau penjagaan ketat, restraint atau pengikatan. Mulai tahun 1930 dimulai terapi kerja seperti penggarap lahan pertanian. Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang, upaya kesehatan jiwa tak berkembang. Proklamasi dan perkembangan baru. Oktober 1947, pemerintah membentuk Jawatan Urusan Penyakit Jiwa belum bekerja dengan baik. Tahun 1950, pemerintah memperingatkan Jawatan Urusan Penyakit Jiwa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan. Pada tahun 1966, PUPJ Direktorat Kesehatan Jiwa pada Undang-Undang Kesehatan Jiwa
nomor 3 tahun 1966 ditetapkan oleh pemerintah adanya Badan Koordinasi Rehabilitasi Penderita Penyakit BKPR PPJ dengan instansi di luar bidang kesehatan. Pada tahun 1973 PPDGJ 1 yang diterbitkan pada tahun 1975 ada integrasi dengan puskesmas. Sejak tahun itu, pihak swasta pun mulai memikirkan masalah kesehatan jiwa. Dan ilmu kedokteran jiwa berkembang, program kesehatan jiwa nasional dibagi dalam tiga subprogram yang diputuskan pada masyarakat dengan prioritas pada health promotion. Sampai sekarang telah berdiri 34 RSJ di Indonesia. Pada awal praktek keperawatan jiwa dilakukan dengan cara custodial care, lalu berkembang terapi kejang listrik dan lain-lain. Dengan berkembangnya ilmu keperawatan dengan custodial care berubah, pasien mulai dilatih bekerja dengan sesuai kemampuan, walaupun ruangan masih dikunci dan pasien tidak boleh keluar ruangan. Kesehatan jiwa merupakan perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesehatan jiwa meliputi bagaimana perasaan Anda terhadap diri sendiri, bagaimana perasaan Anda terhadap orang lain, bagaimana kemampuan Anda mengatasi persoalan hidup Anda sehari-hari. Kesehatan jiwa bukan hanya tidak ada gangguan jiwa, melainkan mengandung berbagai karakteristik yang positif menggambarkan keselarasan dan keseimbangan jiwa yang mencerminkan kedewasaan kepribadian yang menurut WHO, kondisi jiwa seseorang yang terus tumbuh berkembang dan mempertahankan keselarasan dalam pengendalian diri serta terbebas dari stres yang serius. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan dengan selaras dengan keadaan orang lain. Gangguan jiwa adalah adanya gangguan pada fungsi kejiwaan, yaitu proses pikir, seperti emosi, kemampuan, perilaku psikomotorik, termasuk bicara. Dalam PPDGJ nomor 3 gangguan jiwa, adanya gangguan gejala kelompok atau perilaku yang ditemukan secara klinis yang disertai adanya penderitaan pada kebanyakan kasus dengan terganggunya fungsi seseorang. Kriteria sehat jiwa yang menurut Yahoda, yang pertama ada memiliki posisi terhadap diri sendiri, tumbuh dan berkembang aktualisasi, menyadari adanya integrasi dan hubungan antara masa lalu dan sekarang, memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan tidak bergantung pada siapapun, memiliki persepsi sesuai kenyataan, menguasai lingkungan dan mampu beradaptasi, dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun itu buruk baginya, mendapat kepuasan dari hasil jerih payah usahanya, lebih puas memberi daripada menerima, bebas relatif dari stres, cemas, dan depresi, mampu berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan memuaskan, dapat menerima kecewaan sebagai pembelajaran di kemudian hari, dan mempunyai rasa kasih sayang. Ciri-ciri sehat jiwa menurut Abraham Maslow, Maslow mengatakan individu yang sehat jiwa memiliki ciri sebagai berikut. Persepsi realitas yang akurat, menerima diri sendiri, orang lain dan lingkungan, spontan, sederhana, dan wajar. Pada tahun 1984, WHO menambahkan dimensi agama sebagai salah satu dari 4 pilar sehat jiwa, yaitu kesehatan secara holistik, yaitu sehat secara jasmani, fisik atau biologi, sehat secara kejiwaan, psikiatrik atau psikologik, sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual, kerohanian, dan agama. Kesimpulan ciri sehat jiwa, nyaman terhadap diri sendiri, mampu mengatasi perasaan rasa marah, rasa takut, cemas, iri, rasa bersalah, rasa tenang, cinta dan mencintai, dan lain-lain, mampu mengatasi kekecewaan dalam kehidupan, mempunyai harga diri yang wajar,
menilai diri secara nyata, tidak merendahkan dan tidak pula berlebihan, merasa puas dengan kehidupan sehari-hari, nyaman berhubungan dengan orang lain, mampu mencintai dan menerima cinta dari orang lain, mempunyai hubungan pribadi yang tetap, mampu mempercayai orang lain, dapat menghargai pendapat orang yang berbeda, merasa menjadi bagian dari kelompok, tidak mengakali orang lain, dan tidak memberikan dirinya diakali orang lain. Yang ketiga ada mampu memenuhi kebutuhan hidup, menetapkan tujuan hidup yang nyata untuk dirinya, mampu mengambil keputusan, menerima tanggung jawab, merancang masa depan, menerima ide atau pengalaman hidup, merasa puas dengan pekerjaannya, pengertian keperawatan jiwa, eh, pengertian keperawatan jiwa menurut ANA atau American Nursing Association, keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar dan menggunakan diri secara terapeutik dalam meningkatkan dan mempertahankan dan memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental masyarakat di mana kalian berada. Menolong tujuannya eh, yang pertama ada seperti apa ya, menolong klien agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan berguna. Pencegahan merupakan tujuan apa yang terdiri dari tiga tingkat pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Perawatan umum titik berat pada fisik tapi tidak mengabaikan psikososial dan mentalnya. Eh, Perawatan kesehatan mental titik berat pada mental atau psikiatri tidak mengabaikan masalah fisik. Paradigma keperawatan jiwa adalah keperawatan klien manusia, keperawatan lingkungan sehat sakit. Falsafah keperawatan jiwa, falsafah keperawatan adalah pandangan dasar tentang hakikat manusia dan asesin keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam praktik keperawatan. Falsafah keperawatan bertujuan untuk mengarahkan kegiatan yang dilakukan. Keperawatan memandang manusia sebagai makhluk holistik. Sebagai pendekatan, pemberian asuhan keperawatan dilakukan melalui pendekatan humanistik, dalam arti perawat sangat menghargai dan menghormati martabat manusia, memberi perhatian kepada klien, serta menjunjung tinggi keadilan bagi sesama manusia. Keperawatan bersifat universal dalam arti memberikan asuhan keperawatan. Perawat tidak membedakan atas ras, jenis kelamin, usia, warna kulit, etik, agama, aliran politik, dan status sosial ekonomi. Derajat kesehatan jiwa sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, sakit, sehat jiwa, sakit jiwa. Tidak ada batasan yang tegas antara yang sehat dengan orang yang tidak sehat atau terganggu kesejahteraan jiwanya. Tidak seorang pun selalu merasa sehat jiwa sepanjang hidupnya. Suatu saat mereka dapat mengalami stres dan aneka gangguan kesehatan jiwa lainnya. Dasar-dasar kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa tidak dapat dipisahkan dari masalah kepribadian manusia. Kesehatan jiwa ditentukan oleh faktor intrinsik, organobiologi, keturunan, ekstrinsik, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Kesehatan jiwa tidak terjadi dengan sendirinya, perlu usaha dan waktu untuk mengembangkan dan membinanya. Dasar penggunaan jiwa yang sehat diletakkan di lingkungan keluarga. Komunikasi yang sehat, suasana keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan syarat berkembangnya jiwa anak yang sehat. Keluarga yang sehat jiwa berawal dari orang tua atau perkawinan yang sehat jiwa pula. Orang tua perlu memahami dasar-dasar kesehatan jiwa dan berusaha mencapai kondisi yang sehat. Mengapa itu perlu dilakukan yang sehat jiwa? Karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat di mana dapat interaksi atau berhubungan psikososial antar individu secara khusus dan bermakna. Keluarga yang sehat jiwa menentukan masyarakat yang sejahtera jiwa. Peran perawat di keperawatan jiwa seperti pelaksana asuhan keperawatan bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif,
Pengelola keperawatan bertanggung jawab dalam administrasi keperawatan seperti menerapkan teori manajemen dan kepemimpinan dalam mengelola askep dan mengorganisasi pelaksanaan terapi modalitas dan lain-lain. Pendidik keperawatan bertanggung jawab memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, komunitas, dan mampu merawat diri sendiri. Peneliti bertanggung jawab dalam penelitian untuk meningkatkan praktek keperawatan jiwa. Peran perawat kesehatan jiwa menurut Wise 1974 dalam Stuart Sunden 1995 itu terapi yakni mengobservasi perubahan yang terjadi pada klien, mendemonstrasikan penerimaan, respect, memahami klien, dan mempromosikan ketertarikan dan berpartisipasi dalam interaksi. Fungsi perawat kesehatan jiwa memberikan lingkungan terapeutik bekerja untuk mengatasi masalah klien hire and now sebagai model peran memperhatikan aspek fisik dari masalah kesehatan klien, memberikan pendidikan kesehatan sebagai perantara sosial, kolaborasi dengan tim lain, memimpin dan membantu tanggap perawatan menggunakan sumber di masyarakat sehubungan dengan kesehatan mental. Tujuan pencegahan, pencegahan primer mendahului penyakit dan diterapkan pada populasi yang umum yang sehat. Pencegahan ini termasuk peningkatan kesehatan dan mencegah penyakit. Pencegahan sekunder mencakup reduksi penyakit aktual dengan deteksi dini dari penanganan masalah kesehatan. Yang ketiga ada pencegahan tersier mencakup pengurangan gangguan atau kecacatan yang akibat oleh penyakit. Kolaborasinya seperti perawatan jiwa berkolaborasi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Kolaborasi merupakan perencanaan dan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, penetapan tujuan, dan kewajiban individu yang bekerja sama dalam komunikasi terbuka. Tiga kunci kolaborasi, kontribusi aktif dan asertif dari masing-masing individu, menghargai dan menerima kontribusi orang lain, negosiasi yang dibangun dari tiap anggota untuk membentuk suatu pemahaman baru terhadap masalah. Perawat bisa menjadi anggota dari tiga tipe kelompok unidisiplin, semua anggota tim dalam disiplin ilmu yang sama, multidisiplin anggota dari berbagai disiplin ilmu, interdisiplin anggota dari berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam pengaturan khusus untuk pelayanan terhadap pasien dan juga untuk memaksimalkan pertukaran ilmu, misalnya pada tatanan pelayanan kesehatan. Mental health personal, perawat jiwa, psikiater, pekerja sosial, psikolog, terapis aktivitas, case worker, konselor, penyalahgunaan zat, kolaborasi perawat jiwa, pasien dan keluarga, tim kesehatan lain, dan tim keperawatan lainnya. Kolaborasi interdisiplin selalu bisa dikembangkan dengan mudah. Ada banyak hambatan antara anggota interdisiplin, meliputi ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim, struktur organisasi yang konvensional, konflik peran dan tujuan, kompetisi interpersonal, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.